Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, laras dengan simfonimu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Boleh kita sama-sama katakan Indonesia merdeka, oke? Indonesia, Indonesia, Indonesia. Puji nama Tuhan. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah mengalami kemerdekaan Tuhan. Kami telah mengalami kebebasan. Kebebasan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada kemenangan terjadi di tempat ini. Ada kelepasan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bawa pujian di hadapan Tuhan. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, kami ingin bersatu hati, menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu saja Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Berikan sekali lagi kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Ada kelepasan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
bangkit berdiri. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan nyatakan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kemerdekaan dari-Mu. Kami ingin bersuka cita, bersorak memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Ada sukacita transformasi. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Nyatakan lebih lagi. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Mari bersuka, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita, cita pujian, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeri kita, amin. Terima kasih Tuhan, katakan dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Mari cuma Tuhan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat
besar ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum amin akan kebaikanmu. Katakan hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Katakan hidupku jadi lebih dari pemenang. Serukan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, besar ajaib perbuatan yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan kebaikanmu. Katakan hidup baru kau beri. Serukan, kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Serukan, hidupku dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah bebaskan kami. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pramyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya puji nama Tuhan, saya menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya menyambut dengan kasih Tuhan, mari sama-sama kita lebih lagi aktif dalam ibadah-ibadah yang telah kita dengar. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berjumlah Tuhan, sama-sama katakan, lebih lagi katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya, amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
sukacitaku. Senang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini lebih lagi. Engkaulah kekuatanku, amin Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai. Dengan iman aku karena ada Yesus Tuhan kami, aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kasih Tuhan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Mari bersama Tuhan, katakan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Oh, bukan hanya itu, tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami.
Firman-Mu berkata, sejauh langit dari bumi, seperti itulah kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, begitu lebar, begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi Engkau mengasihi kami. Sehingga kasih-Mu tidak akan pernah dapat dilukiskan dengan apapun yang kami kenal. Satu hal yang kami tahu, di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah Tuhan pencobaan-pencobaan kami sebagai manusia biasa, kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami, dan kami bisa berkata, kami kuat, kami ada, kami menang, kami terus berjalan. Itu semua karena kasih-Mu yang terus menopang kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan bagi setiap kami untuk menyatakan firman-Mu bagi kami. Sebab kami membutuhkan akan kebenaran-kebenaran-Mu. Membutuhkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Biarlah firman-Mu terus bersinar menjadi terang dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini, karena kami sediakan hati yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami, dalam nama Yesus. Setiap kita yang sedia mendengar firman bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat merdeka. Haleluya. Merdeka. Belum merdeka ini. Merdeka. Saudara jangan pikir saya gunting rambut begini baru pulang dari wajib militer ya. Bukan ya. Atau habis ikut paskibraka ya. Bukan. Ya, bukan pula karena saya mau khotbah hari ini terus saya gunting rambut model begini. Bukan. Ya, tetapi memang karena rambut saya panjang makanya saya potong. Saudara. Ya, puji Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin saudara. Kita sering bilang ya, kita ini orang yang lebih daripada pemenang. Betul ya? Lagu-lagu kita nyanyikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah, apa bedanya kemudian orang yang menang dan orang yang lebih daripada pemenang? Nah, kita kan sering bingung ya. Menang dan lebih daripada pemenang itu apa sih gitu. Ya, kalau orang yang menang itu kemenangannya di sana, saudara. Ya, dia belum bisa dikatakan menang kalau dia belum mencapai di sana itu. Ya, seorang pelari dikatakan dia akan menang ketika dia sudah capai garis finish itu, baru dia disebut pemenang. Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan, bukan pemenang ya, sebagai orang yang menang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Apa maksudnya ketika firman berkata engkau adalah lebih daripada orang yang menang. Saya adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Saudara adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Itu maksudnya apa? Ya saudara, saya mau katakan ya. Kemenangan kita itu bukan ada di sana. Kemenangan kita alami ketika kita ada di dalam Kristus dan kita berjalan, berlari, berlomba itu sebagai orang yang sudah menang. Karena Kristuslah sumber kemenangan kita. Betul. Kalau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, bersandar kepada kehebatan kita, bersandar kepada hikmat-hikmat manusia, saudara kita akan gagal terus gagal. Dan kita cenderung kemudian putus asa Tuhan.
kenapa saya seperti ini? Tuhan, kenapa saya selalu kalah dalam pertandingan? Tuhan, kenapa saya selalu gagal di dalam kehidupan? Saudara, dan kita sering menilai diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita rasa kalau kita tidak ada duit, kita jadi orang gagal. Kita rasa kalau kita mungkin pernikahan kita tidak bahagia, kita sebagai orang gagal. Kita rasa kalau keluarga kita broken, kita pikir kita sebagai orang gagal. Kita rasa kalau anak-anak kita mungkin tidak berhasil dalam tanda kutip ya, tidak jadi orang gitu ya. Padahal juga sudah orang gitu ya. Kita pikir sebagai orang tua, saya gagal. Apakah seperti itu ukuran-ukuran kemenangan kita, saudara? Hah? Ya, kalau boleh saya tanya, kalau saudara mengutus anak saudara sekolah di Palu atau di Jakarta atau di Surabaya sana, ya, setelah sekian tahun saudara, baju yang dipakai, setelah sekian lama kuliah, kerja di sana, pulang dengan mungkin ya baju masih sama, model masih sama, apalagi belum juga terjadi perubahan apa-apa, mobil juga enggak punya gitu. Orang nilai apa? Hah? Orang anak ini gagal di sana. Padahal apakah dia gagal? Dalam tanda kutip, apa sih ukuran kemenangan-kemenangan kita sebetulnya? Apakah diukur dari hal-hal yang seperti itu? Atau kemenangan-kemenangan kita ukur dengan kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan ya berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya, apa sebetulnya ukuran kemenangan kita? Ya, dari mana datang kemerdekaan kita itu? Ya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Ya, saya ulangi lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, jadi kita merdeka. Ya, itu bukan karena kita hebat ini itu, bukan. Ayat ini katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pada saat kita mengetahui, mengenal, hidup di dalam kebenaran, ya, kebenaran itu dikatakan akan memerdekakan kita. Merdeka itu apa sih? Hah? Merdeka itu lepas, Pak. Merdeka itu bebas. Merdeka itu tidak dalam kungkungan. Merdeka itu tidak hidup di dalam pengawasan orang lain terus. Ya, kenapa anak-anak kita disebut bukan anak yang masih ya 7-8 tahun. Itu bukan anak yang merdeka itu. Masih diawasi oleh orang tua terus ya. Ya, bahkan kalau sekarang ya jaga anak-anak itu enggak gampang, Saudara. Ya, mereka betul-betul dalam ya pemantauan orang tua yang luar biasa dengan kejahatan, dengan dunia yang semakin kejahatan begitu masif. Ya, orang tua banyak memantau anaknya dengan apakah? Dengan aplikasi apa? Dengan gadget lah, dengan macam-macam. Supaya tetap bisa dipantau. Dan kita pikir kenapa ya jadi orang tua begitu ribet. Ya. Bahkan ada kalau orang tua tertentu yang ikut anaknya kemana-mana. Anaknya sudah umur berapa? 25. Dia bukan jadi orang yang merdeka. Kemana-mana selalu berdua, bertiga, selalu diawasi. Apakah ini orang merdeka? Saudara suka begitu? Hah? Suka? Halo? Anak-anak muda suka? Suka ya? Sudah umur 27. Ya. Mau apa? Jalan-jalan dengan temannya, orang tua ikut. Ini bukan pacaran loh. Tidak bisakah engkau memberikan satu kebebasan yang membuat saya bisa bertanggung jawab? Ya. Saya bilang sama anak-anak saya walaupun mereka masih kecil-kecil. Papi, didik kamu kecil, didik sebaik-baiknya. Diusahakan sebaik. Tetapi ketika kamu sudah dewasa umur 21 tahun.
Sudah waktunya kamu menentukan. Engkau bisa lihat, ini baik, ini tidak. Ini harus dilakukan, ini tidak dilakukan. Saudara kita, orang tua itu mau jaga anak-anak mau seperti apa sih? Saya mau tanya kepada saudara. Waktu anak saudara kuliah di luar kota, bisakah engkau menjaga? Tidak bisa. Apa yang mereka tonton, siapa mereka berteman, bisakah kita mengawasi seluruhnya? Tidak bisa, saudara. Terus apakah kita mau ikuti terus? Di mana kemerdekaan yang kita tawarkan kepada mereka? Saudara. Nah, kalau di sini dikatakan dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk kita ini bisa merdeka, yang pertama kita harus mengerti yang namanya kebenaran. Kebenaran itu yang akan menuntun kita kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kebenaran itu akan menuntun kita, saudara. Nah, kalau ayat ini berbicara tentang kebenaran, ya, konteksnya kebenaran apa ini, ya? Dari konteks yang kita bisa lihat, ya, kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah siapa sebenarnya Yesus itu sendiri. Ya. Yohanes 8 ayat 32 tadi, ya. Ya, Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Yahudi yang mempertanyakan siapa dirinya. Makanya kemudian ayat 31 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang apa? Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi di sini kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus adalah siapa dirinya, kebenaran tentang Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Jadi kebenaran yang Tuhan maksudkan pada ayat ini, saudara memang harus tahu banyak kebenaran. Ya, harus melakukan banyak kebenaran. Tetapi kebenaran yang membebaskan di sini, ya, kebenaran yang dikatakan tadi memerdekakan kamu adalah yang pertama adalah kebenaran kita tahu Yesus itu siapa, saudara. Amin. Amin apa tidak? Banyak kita sudah datang pulang bertahun-tahun ke gereja. Ditanya, siapa Yesus? Yesus itu kayaknya yang ada di toko kue itu loh. Apa itu? Kue sus. Kalau tidak salah itu. Enggak tahu siapa Yesus. Saudara, siapa Yesus itu? Enggak tahu. Oh, Yesus itu hanya seorang nabi. Oh, Yesus itu hanya manusia biasa. Oh, Yesus itu hanya diutus oleh Allah, ya, untuk membawa kitab Injil. Tuhan tidak bawa kitab Injil, saudara. Tuhan Yesus tidak menulis Alkitab. Ya. Jadi kalau ada pandangan Yesus itu datang dengan menurunkan kitab Injil, itu salah. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang diutus Bapa untuk menebus saya dan saudara. Ini kebenaran yang harus saudara tahu. Ya. Sehingga kita bisa mengerti, ya, kebenaran itu waktu Yesus datang. Itu satu kebenaran, saudara. Bukan hanya dari Alkitab, ya, tetapi fakta-fakta sejarah, ya, menyatakan bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang hidup luar biasa, ya, yang begitu mencengangkan dunia, pribadi yang sederhana. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu adalah satu
kebenaran yang tidak mungkin disangkali. Saudara, ini yang harus kita mengerti. Jangan kita jadi orang Kristen bertahun-tahun kita tidak tahu siapa Yesus, untuk apa maksud kedatangannya, kita tidak tahu. Ya, kita nggak tahu, saudara. Dan kalau ayat tadi katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran tentang Dia, Yesus sendiri yang adalah diutus Bapa untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Makanya ayat 12, Yohanes 8 ayat 12 katakan apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, jadi Yesus datang, ya, Dia yang diutus Allah untuk menebus dosa manusia. Dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa, saudara? Kebenaran yang pertama, Yesus diutus Allah. Artinya apa? Kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua adalah, kalau ayat tadi ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, berarti manusia tanpa Yesus yang adalah terang, yang sudah datang, yang diutus Allah itu, ya, tanpa Yesus dia akan berjalan dalam kegelapan. Kebenaran yang kedua adalah kita sesungguhnya adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Ini satu kebenaran, saudara. Kenapa ini selalu dalam khotbah? Saya sering, ya, dalam khotbah saya tekankan selalu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ya, selalu sering. Ya. Bukan karena saya gelap begini baru saya bilang, saudara terang, saya gelap. Bukan, ya, saudara, bukan itu, ya. Tetapi kita adalah benar-benar orang yang berdosa, orang yang dahulu hidup di dalam kegelapan, dan ini harus kita sadari. Amin. Ini harus kita sadari. Banyak orang tidak sadar dirinya orang berdosa. Banyak orang tidak sadar dirinya orang sakit. Kapan kita itu pergi cari dokter, saudara? Hah? Kapan? Bukan pada saat kita merasa baik-baik saja. Tetapi pada saat kita merasa, aku ini sedang sakit. Ya. Tapi kalau orang sudah sakit, ya, merasa, yang bahaya begini. Orang sudah sakit, tidak merasa sakit. Bahaya tidak? Bahaya. Sudah kanker stadium 4, dia pikir tidak ada sakitnya. Ya. Bahaya sekali. Sudah mau mati, dia pikir masih baik. Sudah bahaya itu sudah begitu dekat, tetapi dia pikir tidak apa-apa. Saudara. Jadi ketika kita mengerti, melihat bahwa kita ini sebagai orang yang berdosa, apa reaksi kita, saudara? Jadi dosa itu kalau dalam kekristenan, jangan saudara pikir konsep dosa itu sama dengan agama-agama yang lain. Oh, tidak sama, Pak. Ya. Kalau dalam agama-agama yang lain, dosa itu segala masalah, hal-hal yang terjadi di dunia ini, ya, ada yang mengatakan, ya itu datangnya dari karena kelemahan. Ya, itu datangnya kenapa Bapak korupsi, kenapa Bapak selingkuh? Ya saya hilap, Pak. Ya, bukan hilap. Ya, bagi kekristenan, ya, Alkitab tidak mengajar bahwa dosa itu karena satu kehilapan. Bukan. Ya.
Tetapi Alkitab berkata bahwa dosa itu satu ikatan, satu belenggu, satu perbudakan. Saudara, dosa itu bukan hanya sekedar kelemahan, bukan hanya sekedar saudara mencuri, berkelahi, bertengkar, apalagi iri hati, cemburu, ya, bicara kotor. Dosa itu bukan sekedar itu, saudara. Lebih dalam dari itu, lebih parah dari itu. Kalau hanya itu, saudara, masalahnya mudah, ya, didik dengan baik. Kalau hanya itu, makanya dalam konsep-konsep agama, ya, manusia itu dilahirkan apa, saudara? Suci, betul ya. Bayi yang baru lahir itu dalam konsep-konsep agama disebut bayi yang suci. Tetapi kekristenan berkata bahwa sejak dari kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Makanya saudara, anak saudara umur berapa? 1 tahun. Tidak ada yang ajar pukul dia. Tiba-tiba dia plok temannya. Siapa yang ajar? Nggak ada. Tiba-tiba dia gigit temannya. Anak saya dulu, saya ingat ya. Anak yang pertama itu bahkan mungkin masih 8 bulan. Ya, bermain-main dengan temannya. Tiba-tiba dia gigit bibirnya temannya, saudara. Dan itu berdarah. Siapa yang ajar? Bukan bapaknya. Bukan. Tetapi itulah natur dosa itu ada di dalam diri setiap manusia. Jadi jangan tunggu kalau dia melakukan satu tindakan baru disebut berdosa. Tidak, dosa itu bekerja di dalam diri manusia sehingga manusia tidak bisa mungkin lepas dari itu. Karena itu sebuah ikatan, sebuah belenggu, sebuah penjajahan, saudara. Dan itu tidak mungkin lepas. Ya, oleh sebab itu Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4 katakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Ini bukan ini kayaknya. Galatia 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya apa? Kita diterima menjadi anak. Ya. Ayat 13, maaf, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, ya. Sebab apa? Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dosa itu bukan hanya sekedar, tetapi dosa adalah sebuah ikatan, sebuah kutuk. Saudara, bisa di sini yang bisa melepaskan kutuk? Makanya Roma 6 ayat 18 ya. Roma 6 ayat 18. Roma 6. Nah. Kamu telah dimerdekakan ya dari apa? Dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya tanya, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Berarti dulu kita ini kalau dimerdekakan, dulu kita ini apa, saudara? Dijajah, menjadi budak dosa. Dosa adalah Tuhan kita. Kita sebetulnya tidak mau melakukannya, Pak.
tetapi tidak bisa saya. Betul? Ya, saya sebenarnya tidak suka, makanya saudara perhatikan. Ya, kalau pencuri atau penjahat-penjahat itu yang kemudian ditangkap, apa yang terjadi? Ya, saya sebetulnya tidak mau, Pak. Loh, tetapi kenapa kau lakukan? Itulah, Pak. Ya. Kenapa, saudara? Karena sebuah ikatan, ya, sebuah dorongan, sebuah cengkraman itu yang begitu kuat. Ya. Dimerdekakan dari dosa dan apa? Menjadi hamba kebenaran. Jadi kita yang dahulu adalah hamba dosa. Ya, kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Ya, kapan kita dimerdekakan? Kalau Indonesia merdeka 78 tahun yang lalu. Ya. Kapan kita dimerdekakan? Waktu Kristus mati bagi saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Merdeka dari dosa. Dosa yang dimaksud di sini pada konteks ini adalah dosa perbuatan-perbuatan. Saudara. Makanya orang yang di dalam Kristus itu harusnya tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Coba 1 Yohanes 1 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, apa saudara? Supaya kamu apa? Jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, anak-anak Tuhan, orang yang ditebus Tuhan itu harusnya, normalnya, idealnya, itu tidak berbuat dosa. Saudara. Makanya ayat ini bukan berarti dispensasi, bukan berarti toleransi. Ya, saya kan manusia biasa, saya kan penuh kelemahan. Ya, mana tahan saya dengan godaan begitu. Ini bahaya yang begini, saudara. Ya, bahaya. Ya, bukan begitu maksudnya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, namun ketika engkau sudah berusaha mati-matian, ya, engkau sudah berjuang dengan penuh perjuangan. Tetapi pada akhirnya, walaupun engkau tidak menghendaki, engkau terjatuh dalam lubang itu. Ya, dikatakan apa? Kita mempunyai seorang apa? Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, bisa tidak saya berbuat dosa? Bisa tidak? Loh, Pak Pendeta lo masa berbuat dosa? Bisa, saudara. Ya, kadang kita kalau di lampu merah, ya, tiba-tiba di apa? Dipotong orang. Kita kurang asam, ya. Kurang awas kalau ketemu saudara kita marah, ya. Dosa tidak? Dosa. Ya. Dari mana sebetulnya kemarahan tadi? Ya. Harusnya kita nggak berbuat dosa. Tetapi ingat saudara, orang-orang yang sudah ditebusnya, yang sudah dibebaskan dari dosa. Ya. Kalau engkau jatuh, dikatakan apa? Engkau punya seorang pengantara. Tetapi jangan kemudian menjadi suka-suka jatuh.
dikit-dikit jatuh. Loh, kan aku punya pengantar, dikit-dikit jatuh. Jatuh pada lubang yang sama lagi. Ini bahaya. Jangan-jangan kalau engkau begitu, jangan-jangan engkau ini belum dimerdekakan. Saudara, saya berani berkata kepada saudara, hidup saya sekarang lebih bersih daripada 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya, saya sekarang berani berkata kepada saudara, hidup saya lebih bersih. Bukan berarti sudah bersih semua, tidak. Ada hal-hal tertentu yang saya masih berjuang. Tetapi saya lebih baik dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Saudara, lebih bersih. Ya. Saya tidak mau melakukan satu dosa. Ya. Karena Kristus yang pertama telah memerdekakan kita dari dosa. Yang dahulu kita hamba dosa. Hamba itu apa sih? Hamba itu ya diperintah oleh Tuhannya untuk melakukan apa yang dia mau lakukan oleh Tuhan. Sehingga orang itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhannya. Itu hamba. Tidak bisa menolak. Itu hamba. Dan dikatakan ayat tadi, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Dulu kita hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Apa buahnya kalau begitu? Ya, apa buahnya ketika kita dimerdekakan dari dosa kita? Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah atau menjadi hamba kebenaran, saudara, ini ada buahnya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai akhirnya atau kesudahannya ialah hidup yang. Jadi orang yang dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa adalah orang itu justru hidup dalam pengudusan. Bukan hidup sembarangan. Bukan tidak jaga diri karena ada yang menjaga, tidak. Justru jaga diri, sadar bahwa dirinya adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi milik Kristus yang menebus aku. Bukan hidup sembarangan, saudara. Tetapi hidup dalam pengudusan. Dari sinner, pendosa, menjadi saint, orang kudus. Ya. Yang kedua, Kristus menebus kita, membebaskan kita dari apa? Kalau yang pertama tadi, Kristus memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, Kristus memerdekakan kita bukan hanya dari dosa-dosa, tetapi dari ikatan-ikatan dosa atau hukum dosa. Ya, Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa bedanya dosa dan hukum dosa? Nah, ayat tadi katakan bukan membebaskan kamu dari dosa dan maut. Hukum dosa dan hukum maut. Hukum itu apa sih? Aturan. Hukum itu apa sih? Mengikat. Ya, betul ya. Hukum itu mengikat. Tidak boleh lepas dari itu. Makanya salah satu contoh Paulus yang diberikan Paulus adalah
ikatan pernikahan. Ya. Kapan dikatakan suami istri itu terikat dalam pernikahan? Terikat dengan hukum? Hah? Kapan saudara? Ketika mereka ya jadi suami istri itu ada ikatan. Tidak bisa tiba-tiba orang sudah menikah, mau menikah lagi. Nggak bisa. Itu melanggar hukum. Ya, itu pelanggaran terhadap hukum. Ya, saya lagi cari ayatnya ini. Ya, kapan itu? Jadi suami istri itu hidup dalam hukum pernikahan. Ya. Dan hukum itu mengikat ketika apa? Suami atau istri masih hidup. Tidak boleh bercerai, tidak boleh cari pasangan lain. Ketika cari pasangan lain melanggar, tetapi kalau saya sudah mati, atau istri saya sudah mati, atau istri saudara sudah mati, atau suami saudara sudah mati. Saudara tidak melanggar hukum kalau saudara menikah dengan orang lain. Karena saudara bebas dari hukum itu. Jangan berdoa supaya istri atau suami cepat mati. Bukan itu saudara ya. Ya, mana yang banyak berdoa ini? Suami atau istri? Ya, bukan itu ya. Jadi Kristus telah memerdekakan kita dari ikatan atau hukum dosa. Hukum dosa itu hukum yang merasa, yang selalu membuat kita mau berdosa, mau berbuat ikatan yang saya katakan tadi. Itu dilepaskan pada saat saudara percaya Yesus. Waktu saudara percaya Yesus, apa yang saudara terima? Hah? Waktu kita percaya Yesus, kita menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja di mana? Di luar atau di dalam saudara? Di dalam diri kita. Ya, makanya ayat tadi berkata, Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian roh yang, ayat 2, roh yang memberi hidup. Roh itu memberi hidup. Kenapa? Waktu kita hamba dosa, kita mati. Waktu kita terikat hukum itu, kita mati di dalamnya. Tetapi roh itu memberi hidup. Ya, terus yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa, ikatan dosa itu. Engkau dibebaskan, dilepaskan ketika ada roh Allah bekerja di dalam hidupmu. Sehingga saudaraku, saya mau katakan, orang Kristen itu sebetulnya hukumnya bukan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Apa bedanya orang perjanjian lama dengan kita umat Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru? Orang perjanjian lama, mereka melakukan semua hukum itu, hukum-hukum itu. Mereka berusaha taati dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Ya. Mereka hanya melihat, jangan mencuri, jangan ini, jangan mengingini. Mereka berusaha dengan tetapi hanya sebatas itu, hukum-hukum berbicara dari luar. Tetapi ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, engkau menerima Roh Kudus, engkau diberikan roh itu untuk menuntun engkau. Sehingga ketaatanmu kepada firman Tuhan itu bukan berdasarkan ketaatan seperti hukum Taurat tadi. Kalau hukum Taurat itu, kalau engkau melakukannya, engkau akan diberkati Tuhan. Gitu kan? Itu hukum Taurat kan? Kalau engkau melanggar, ya, engkau akan dihukumnya. Umat pada perjanjian lama, mereka taat kepada hukum Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Takut kalau aku melanggar nanti dapat hukuman nih.
Tetapi kita umat perjanjian baru, ketaatan kita kepada firman itu digerakkan oleh roh yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita taat itu bukan karena mau dapat berkat atau dapat hukuman, tetapi karena roh yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita melakukannya dengan kasih. Saudara, ya, kita dimerdekakan dari hukum, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan, ya. Dan yang ketiga, ya, kita ya dimerdekakan dari, ya, kalau tadi dari perbudakan, dari ikatan-ikatan itu, ya, kita dimerdekakan dari legalisme atau aturan-aturan itu, saudara. Saudara, di sini masih ada yang suka aturan-aturan. Kalau ke gereja, ya, mesti apa, saudara? Oh, kalau nyanyi di gereja, lagunya apa? Harus slow. Tidak boleh pakai gitar. Apalagi? Banyak aturan-aturan, saudara. Apalagi? Ya, kalau mau berdoa, aturannya harus ini dulu. Ada yang begitu-begitu? Ikatan-ikatan. Oh, apalagi ya, kita ini kan hidup dalam budaya-budaya, betul ya? Ya. Kalau ada keluarga meninggal, jangan dulu pakai baju ini. Setelah sekian lama boleh lakukan ini. Ya, ada? Begitu masih? Hah? Ya, saya yakin sudah tidak ada ini. Ya, ikatan-ikatan itu begitu banyak. Ya. Bahkan saudaraku, orang Yahudi itu, ya, dengan Taurat, ya, jadi Taurat itu, hukum Taurat itu dibedakan menjadi 3. Yang berbicara hukum moral. Moral itu tentang jangan mencuri, jangan membunuh, itu moral. Yang kedua, hukum seremonial. Itu tentang aturan-aturan di dalam ibadah. Jadi kalau mereka mau beribadah, mau ketemu Tuhan, harus ini, bawa kurban, persembahkan ini, lakukan itu. Banyak hal harus dilakukan. Bahkan mereka menjabarkan aturan-aturan itu begitu rumit. Sampai 600 lebih. Saudara. Hari Sabat tidak boleh angkat beban. Nah, bebannya apa saja? Dijelaskan lagi. Ya, bagaimana kalau anak digendong, bukankah itu beban? Mereka bikin lagi aturan di bawahnya. Bagaimana kalau anak itu pegang mainan, bukankah itu beban lagi? Rumit sekali. Tetapi Kristus menebus kita dari hukum Taurat. Ya, supaya kita dikatakan tadi diterima menjadi anak. Ya. Kristus menebus kita. Jadi Kristus itu memerdekakan kita bukan dari dosa, bukan dari hukum ikatan dosa, tetapi juga memerdekakan kita dari hukum dunia, dari legalisme seperti itu. Saudara mau datang kepada Tuhan supaya saudara diterima Tuhan, itu apa sih ukurannya? Hah? Apa? Oh, kau harus rajin melayani, harus rajin apa lagi? Memberi persembahan, engkau harus begini, engkau harus begitu. Kalau itu ukurannya supaya kita diterima, supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, saya takut justru kita sebetulnya ada di bawah perbudakan itu. Tetapi Galatia 5 ayat 1 katakan begini. Ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus apa? Telah memerdekakan kita.
Ya, supaya kita mengalami kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Yang bisa lakukan itu hanya Yesus. Terus ya, karena itu saudara, karena engkau sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu ya, apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin tidak orang yang ada di dalam gereja mengenakan kuk kembali. Ayat tadi Paulus bilang ya, dan berdirilah, karena itu berdirilah teguh, berdirilah kokoh, dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Masih mungkin saudara, di tengah-tengah umat Tuhan ada kuk. Kalau jemaat Galatia di sini, saudara, mereka ya, Paulus menegur mereka dengan keras. Kenapa saudara? Karena mereka mau menambahkan apa yang Yesus sudah lakukan itu di dalam kehidupan iman mereka setiap hari. Ya, sehingga kalau saudara baca Galatia 3 ayat 1 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yesus Kristus yang disalibkan itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan dengan terang. Tetapi orang-orang Galatia mau tambahkan lagi. Dengan apa? Dengan Taurat. Dengan apa? Dengan sunat. Mereka berkata, kalau kamu tidak disunat, tidak diselamatkan. Adakah di sini yang masih seperti itu? Kalau kamu tidak lakukan ini, tidak lakukan itu, tidak kerjakan ini, kamu tidak diselamatkan. Saudara, kita dimerdekakan dari hal-hal itu. Oh, kalau begitu Pak, kita nggak usah lakukan apa-apa Pak. Bagaimana? Oh, justru tidak, saudara. Justru sangat tidak. Ya, justru tidak. Roma 6 ayat yang pertama. Ya, Roma 6 ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Loh tadi Pak, ya, kita sudah dibebaskan Pak. Hanya Kristus saja. Bolehkah kita? Ya, enak sekali dong kalau begitu. Kita bisa berbuat dosa, bisa melakukan. Ya, ibaratnya begini, Pak, kalau hutang saya 500 juta dibebaskan. Lebih baik saya hutang 1 miliar. Toh dibebaskan juga. Loh, kalau hutang 1 miliar Pak dibebaskan. Lebih baik saya hutang 10 miliar. Dibebaskan juga. Loh, enak sekali nih 10 miliar dibebaskan. Loh, kalau begitu lebih baik 1 triliun. Bukan begitu saudara. Orang seperti itu sudah sepatutnya menerima hukuman. Ya. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita dulu adalah orang-orang yang mati, layak dihukum, layak mendapat ya kematian kekal. Tetapi Kristus membebaskan kita dari semua hal itu supaya kita hidup untuk Allah. Kita mengasihi Allah, kita melayani Allah, kita melakukan segala hal bukan untuk apa yang Allah bisa berikan kepada kita. Amin, saudara.
Ya. John F. Kennedy bilang begini, jangan tanya apa yang bisa bangsa ini berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang engkau bisa berikan kepada bangsa ini. Ya. Jangan tanya lagi apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Kenapa? Tuhan sudah terlalu banyak memberi kepada kita. Sekarang waktunya bertanya, apa Tuhan yang bisa saya berikan kepada engkau sebagai respon dari anugerah yang besar yang saya terima itu. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Hanya Tuhan. Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Kami berterima kasih buat karyamu bagi kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Hanya oleh karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, hanya karena salib-Mu, ya Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, hanya oleh karena salib-Mu untuk melakukan mujizat. Mari kita angkat tangan kita, katakan, karena salib-Mu, hanya oleh karena salib-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena pengorbanan-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari sembah Dia sebagai respon atas kemerdekaan yang Dia berikan dalam hidupmu. Menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia. Hanya
salib-Mu, kami menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami akan putus asa, kami akan gagal, kami akan kalah Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan, hanya oleh karena salib-Mu Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah, hanya Engkau-lah, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya oleh anugerah-Mu kami berterima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami kagum akan Engkau Bapa. Sungguh terlalu besar karya-Mu, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terpuji, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, saya serahkan kepada Tuhan kembali. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang saya udah dengan hormat para pelayan Roh Kudus, tapi ke depan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sudah memerdekakan kami, dan kami benar-benar percaya bahwa kemerdekaan Engkau berikan itu kekal sampai selama-lamanya. Terlebih pada siang hari ini, di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Agar kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ku rindu
Apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita sungguh-sungguh percaya, kami beriman. Kita mau angkat roti di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil roti. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada song leader. Sudah doa makan.